Konsep toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Toleransi dan kerukunan. Apa itu toleransi dan kerukunan? Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam hal keyakinan, pendapat, budaya, maupun agama. Dalam konteks sosial dan beragama, toleransi berarti memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya tanpa adanya paksaan atau diskriminasi, meskipun kita mungkin tidak setuju dengan keyakinan tersebut. Kerukunan merupakan keadaan di mana individu atau kelompok yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam suasana damai, saling menghormati, dan bekerja sama. Dalam konteks keberagaman, kerukunan beragama mengacu pada terciptanya harmoni antara umat dari berbagai agama, di mana setiap pihak bisa menjalankan ibadah dan keyakinannya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain. Bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap toleransi sejak dini di tengah keluarga dan sekolah? Yang pertama, memberi contoh nyata. Orang tua perlu menjadi teladan dalam bersikap toleran. Anak-anak belajar dari melihat bagaimana orang tua memperlakukan orang lain termasuk dalam menghadapi perbedaan. Yang kedua, mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman. Sejak dini, anak diajarkan untuk menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Orang tua dapat mengenalkan berbagai kebudayaan dan keyakinan melalui cerita, buku, atau aktivitas kreatif. Dan yang ketiga, menciptakan ruang dialog. Ajarkan anak untuk berani mengungkapkan pendapatnya, tetapi juga mendengarkan pandangan orang lain dengan penuh rasa hormat. Diskusi tentang perbedaan harus diperlakukan dengan positif. Agama merupakan rahmat dari Tuhan. Agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, menggambarkan keyakinan bahwa agama hadir sebagai wujud kasih sayang dan anugerah dari Tuhan untuk seluruh umat manusia. Dalam berbagai tradisi agama, agama dianggap sebagai panduan moral dan spiritual yang membawa kebaikan, kedamaian, dan petunjuk hidup bagi para penganutnya. Berikut beberapa cara memahami agama sebagai rahmat Tuhan. Yang pertama, pedoman hidup yang luhur. Agama memberikan petunjuk moral dan etika yang membantu manusia menjalani kehidupan dengan baik, saling menghormati, dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, keseimbangan spiritual. Agama mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang memberikan ketenangan batin, harapan, dan kebahagiaan sejati. Ini adalah bentuk rahmat yang membawa kedamaian spiritual. Yang ketiga, memupuk nilai-nilai kemanusiaan. Sebagian besar agama mengajarkan pentingnya kasih sayang, kebaikan, dan keadilan kepada semua manusia tanpa memandang perbedaan. Ini menunjukkan bahwa agama hadir untuk mempererat hubungan sosial dan mendorong kerukunan. Penerapan toleransi dan kebersamaan dalam pluralitas agama. Bagaimana cara menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di tengah keragaman. Berikut beberapa cara praktis untuk melakukannya. Yang pertama, menghormati perbedaan pendapat. Sadarilah bahwa setiap orang memiliki pandangan, keyakinan, dan opini yang berbeda. Jika terjadi perbedaan pendapat, hindari perdebatan yang tidak perlu dan hargai sudut pandang orang lain, meskipun Anda tidak setuju. Yang kedua, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya, agama, dan kebiasaan orang lain. Contohnya, ketika ada teman yang berpuasa, berempatilah dengan tidak makan atau minum di depannya, atau mengucapkan selamat pada teman yang merayakan hari besar agama mereka. Apa peran dialog antar agama dalam memperkuat rasa saling menghormati dan menghindari konflik? Dialog antar agama memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat rasa saling menghormati dan menghindari konflik di masyarakat yang pluralistik. Berikut beberapa peran utama dialog antar agama. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Dialog antar agama membantu orang memahami keyakinan, nilai, dan praktik agama yang berbeda. Dengan pemahaman ini, orang menjadi lebih sadar akan keberagaman dan lebih menghargai perbedaan tersebut. Hal ini mengurangi prasangka dan stereotip negatif yang seringkali menjadi akar konflik. Yang kedua, membangun kepercayaan dan hubungan harmonis. Melalui dialog, para pemuka agama dan anggota masyarakat dari berbagai keyakinan dapat saling mengenal, membangun kepercayaan, dan membina hubungan yang kuat. Ketika hubungan ini terjalin, rasa saling curiga atau takut berkurang, sehingga konflik dapat dicegah.
Kesimpulan dari konsep toleransi dan kerukunan antar umat beragama adalah bahwa keduanya merupakan kunci penting dalam menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan inklusif di tengah keragaman. Toleransi mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan pandangan tanpa memaksakan pandangan sendiri. Sedangkan kerukunan adalah hasil dari praktik toleransi yang diwujudkan dalam hubungan sosial yang harmonis dan penuh saling menghormati. Toleransi memungkinkan umat beragama untuk hidup berdampingan dengan saling menghargai hak masing-masing dalam menjalankan ibadah dan keyakinan. Sementara kerukunan mendorong terjalinnya kolaborasi dan kerjasama antar umat beragama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kedua konsep ini juga mencegah konflik dan menyelesaikan perbedaan secara damai.